Oke semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk melanjutkan project yang sudah kita buat sebelumnya ya. Tapi bedanya kali ini kita akan mencoba untuk menggunakan prefabs yang kemudian sudah disediakan oleh pihak ketiga melalui Asset Store gitu. Jadi nanti kita download prefabsnya di Asset Store, kemudian kita masukkan di project kita sebagai aset, kemudian kita pakai di project kita seperti itu. Nah, kali ini ada ini ya, apa namanya, aset yang cukup menarik yang akan kita gunakan dalam eee, project kita kali ini ya. Kita akan menggunakan yang namanya standar aset seperti itu. Nah, caranya gimana? Silahkan teman-teman buka project yang kemarin, kita coba lanjutkan, kita klik di bagian Asset Store seperti ini ya. Oke, ini butuh koneksi internet sih sebetulnya. Jadi nanti kita akan download aset yang ada di Asset Store, kemudian diimport ke project kita, seperti itu. Nah, oke, kalau ada seperti ini di-close saja dulu. Oke, kemudian kita oke, nge-refresh dulu ya. Sip. Nah, kemudian kalau sudah kita klik di bagian search for asset ini, kemudian kita cari yang namanya standard asset. Kita ketikkan standar, agak ngelag sedikit di komputer saya. Oke, spasi assets. Kalau sudah, silahkan di enter. Oke, sepertinya sudah ya. Sekarang kita coba scroll ke bawah, hasilnya seperti apa. Nah, di sini ada yang namanya standar aset seperti itu. Ada aset yang namanya standar aset. Silahkan diklik. Sebenarnya ada banyak pilihan, tapi kita coba pilih yang ini dulu tadi, standar aset. Nah, di sini ada kita carinya emang sengaja nyari yang free ya. Di sini nanti kita coba untuk ngambil si standar aset ini kemudian diimport ke project kita. Nah, sekarang biasanya kalau misalkan belum pernah download asetnya ini, biasanya di sini tulisannya masih download. Jadi nanti silahkan di-download dulu. Kalau misalkan sudah di-download, baru kemudian diimport. Tapi kalau sudah pernah download, biasanya tulisan yang keluar langsung import seperti punya saya seperti itu. Jadi tinggal diimport saja kalau punya saya. Kalau di tempat teman-teman mungkin nanti di-download dulu, baru diimport. Silahkan diklik importnya. Oke, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kalau misalkan download ya download dulu gitu. Ukurannya kira-kira mungkin sekitar 180 mega kalau nggak salah sih. Jadi silahkan ditunggu sampai prosesnya selesai terlebih dahulu. Kemudian kita akan coba untuk memanfaatkan material-material yang kemudian nanti akan bisa kita gunakan sebagai aset di game kita seperti itu ya. Oke, import Unity package. Oke, jadi di dalam standar aset itu nanti ada ini, ada audio mixer, material, kemudian menu, prefab, script, dan lain sebagainya. Banyak sekali ya. Kalau sudah nanti kita klik import. Kalau sudah muncul jendela seperti ini silahkan diklik import. Nah, ini sedang mencoba untuk mengimport package ke project kita. Seperti itu ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, writing package items. Masih compiling script.
Sebenarnya standar aset ini untuk Unity 2018 ya. Tapi saya pakai 2019, mungkin nanti ada sedikit error-error seperti itu. Tapi bisa diakali sih. Kalau di standar aset ini mungkin kita close dulu projectnya, nanti terus kita masuk lagi seperti itu biar errornya hilang. Itu kalau di Unity 2019. Ya, selamanya nanti bisa seperti itu gitu. Pasti ada ininya gitu. Ada apa namanya? Ada trade off-nya seperti itu. Mungkin bikin game bug atau apa gitu, saya nggak tahu. Tapi karena ini sebagai contoh saja, mungkin saya sepertinya tidak apa-apa sih. Di standar aset ini nanti kita akan mencoba untuk menggunakan prefab. Prefabnya apa? Prefabnya yaitu player. Jadi di sini ada yang namanya prefab yang digunakan untuk first person ini ya, first person player ya. Nanti kita akan coba gunakan itu. Kita akan coba import di game kita seperti itu. Apakah bisa bikin sendiri? Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa bikin sendiri. Tapi berhubung ini ya, berhubung kalau bikin sendiri itu cukup memakan waktu yang lama, kita akan coba pakai yang sudah ada saja seperti itu. Tapi nanti tetap kita akan pelajari bagaimana cara membuat sendiri. Untuk sekarang kita pakai dulu. Kita pakai yang sudah ada dulu, seperti itu ya. Kita tunggu sampai proses importnya selesai. Oke, memang agak cukup lama ya. Karena memang di sini asetnya itu ada banyak banget gitu. Mungkin selain nanti ada player, ada apa namanya mobil, ada pesawat dan lain sebagainya seperti itu ya. Oke, beres. Nah, ini ya. Cek konsistensi game object doesn't reference component animator fixing. Oke, ini bisa kita ini save dulu projectnya. Kemudian kita coba untuk clear terlebih dahulu. Di clear aja ya. Ya seperti ini, tidak usah dipedulikan dulu untuk sementara waktu ini. Oke, kita kembali ke scene yang sudah kita buat. Nah, sekarang coba di sini di bagian panel project. Nanti di sini kita akan menemukan folder yang namanya standard asset. Nah, silahkan diklik. Di sini ada banyak banget opsinya. Ada 2D, ada kamera, ada karakter, ada class platform input, kemudian ada editor, effect, environment, font, dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba pakai yang karakter terlebih dahulu. Kita klik karakter, kemudian kita ambil first person karakter, kemudian kita klik prefabs. Nah, di dalamnya ada FPS control dan ada rigid body FPS controller. Nah, kita coba pakai yang FPS controller terlebih dahulu. Ini ya. Kita ambil yang FPS control dulu, kita klik, kita drag, kita masukkan ke sini, ke hierarki. Nah, kemudian dia akan muncul, kita akan melihat seperti ini. Kita drag ke atas ya, oke. Anggaplah si ini tuh player, anggaplah FPS controller ini adalah player, seperti itu. Nah, mungkin di sini akan ada dua kamera ya. Yang pertama kamera dari first person karakter ini. Kalau kita klik di sini sudah ada kameranya, seperti itu kan? Ada kamera. Kemudian di spare di project yang sudah kita buat sebelumnya juga ada kamera seperti itu. Nah, kita butuhnya cuma satu kamera aja nih.
Oleh karena itu, eee, untuk saat ini karena kita butuh cuman satu kamera, yang main kamera ini silahkan di-delete terlebih dahulu. Yang di dalam Sphere ini silahkan di-delete terlebih dahulu. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti tinggal kamera yang ada di first person karakter. Di dalamnya ada kamera. Oke, kalau sudah, silahkan coba untuk di-save terlebih dahulu, kemudian di-play. Kira-kira apa yang terjadi? Nah, oke. Silahkan digerak-gerakkan menggunakan mouse ke kanan dan ke kiri. Kemudian teman-teman bisa nyoba untuk maju ke depan dan belakang ya, pakai tanda tambah seperti itu. Maaf, bukan tanda tambah, pakai ini apa namanya, arrow, up, bottom, left, right. Silahkan coba untuk maju. Nah, ini saya pencet mundur, kemudian ini saya pencet ke kanan, saya pencet ke kiri. Nah, ini enaknya pakai standar aset. Jadi standar aset sudah menyediakan seperti ini. Kita nggak perlu ngoding dari awal. Tapi nanti akan saya jelaskan caranya untuk gimana caranya supaya kita bisa nge-custom gitu. Kita bisa bikin karakter kita sendiri. Jadi nggak sesuai dengan jadi mungkin agak berbeda dengan yang di ini ya, berbeda dengan yang di FPS controller ini ya. Tapi untuk saat ini kita coba untuk membuat karakter dengan yang sudah ada seperti itu, dengan aset yang sudah ada. Oke, sekarang silahkan ditendang bolanya. Silahkan digeser bolanya dengan cara pencet maju terus sampai nabrak bola. Tek. Nah, kita lihat bolanya gerak karena kita senggol. Kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kita senggol lagi, jatuh. Kita juga ikut terjun. Oke, bolanya jatuh. Kita lihat ke atas, arenanya mana? Oh, ternyata kita semakin jauh seperti itu. Lah, kok bisa jatuh kayak gini, Mbak? Karena tidak ada apa namanya? Karena tidak ada istilahnya pembatas arenanya seperti itu. Jadi kalau kita terus jalan, terus kemudian apa namanya? eh, melewati pembatas, kita akan jatuh seperti ini. Kita ini dulu ya, kita escape dulu, pencet escape. Oke, kemudian playnya saya stop. Tombol playnya saya stop. Oke, kita kembali ke bagian scene. Nah, kurang lebih seperti itu tadi. Bagaimana cara mengimport aset dan mengimport dan menggunakan aset yang kita dapatkan dari Asset Store. Oke, di part berikutnya kita akan mencoba untuk membuat beberapa interaksi antar objek yang lebih banyak lagi seperti itu. Misalkan nanti kita akan mencoba untuk membatasi arenanya, kemudian kita akan mencoba untuk membuat si bola ini berinteraksi dengan bola yang lain seperti itu. Barangkali seperti itu untuk tahap kali ini ya. Jadi kita sudah mencoba untuk mengimport aset dari Asset Store seperti itu. Kemudian menggunakan aset yang disediakan oleh Asset Store ini dalam project kita. Salah satunya di sini adalah FPS controller seperti itu. Apakah ada aset lain? Ada prefabs lain? Ada. Kita coba klik di bagian environment ini, mungkin banyak sekali aset yang bisa ini ya kita pakai ya. Environment atau mungkin vehicle. Ada aircraft. Nah, ini ada pesawat. Kemudian ada yang lain lagi. Kita cek selain itu apa saja ya. Nah, ini ada pohon palem. Tapi bisa nggak oh ini bukan. Kita coba ya. Kita paste di sini. Oke. Kita klik, kemudian kita drag ke sini. Oh, ternyata jadi ada pohon palemnya seperti itu. Kita play. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, ada pohon palemnya ya. Ini saya nongkrong di mana ini? Kok bisa jadi? Oke. Oke, bolanya saya tendang. Oh, berarti tadi jatuh di pohon palem ya.
Oke, bulannya jatuh. Sip. Oke, kurang lebih seperti itu bagaimana cara menggunakan aset. Kita akan mencoba lebih lanjut bagaimana untuk, bagaimana kita membuat antar objek ini saling berinteraksi di part selanjutnya. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.